Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan sore hari ini kita bisa bertemu untuk pertemuan yang ketiga kalinya. Langsung saja berkaitan dengan pertemuan ketiga pada kesempatan sore hari ini, mata kuliah Qawaidul Fiqhiyah akan membahas tentang kaidah pertama, kaidah kuliah atau kaidah dasar yang pertama, yaitu al-umuru bimaqasidiha. Itu segala sesuatu tergantung kepada tujuannya. Sebelum masuk kepada materi inti, kami sampaikan atau akan saya sampaikan berkaitan dengan materi kita, yaitu kaidah yang pertama, al-umuru bimaqasidiha. Apa tujuan kita mempelajari kaidah-kaidah fikih? Sebenarnya di dalam hukum Islam itu sendiri, tujuan daripada pembelajaran kaidah-kaidah fikih adalah untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman menyeluruh tentang prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam yang dapat diaplikasikan di dalam berbagai permasalahan fikih, baik secara fikih klasik maupun secara kontemporer. Artinya apa? Jadi permasalahan fikih itu kan kalau mencari ibaratnya, mencari Al-Quran hadisnya kadang lupa, maka ketika kita dikemas dengan kaidah fikih yang itu jumlahnya ada 5 sebenarnya, kemudian yang kita pelajari di sini baru yang pertama, itu untuk memudahkan kita di dalam menentukan sebuah hukum fikih itu sendiri. Itu tujuan daripada kita mempelajari kaidah-kaidah fikih atau mata kuliah Qawaidul Fiqhiyah. Kemudian dengan memahami kaidah-kaidah fikih atau Qawaidul Fiqhiyah ini, mahasiswa mampu memahami dasar di balik perbedaan pendapat di antara kalangan ulama dan dapat bersikap toleransi. Itu yang menjadi dasar tujuan dan juga tujuan daripada pembelajaran Qawaidul Fiqhiyah itu sendiri. Jadi untuk lebih mudah kita menjawab sebuah permasalahan fikih dengan memunculkan kaidah fikih atau Qawaidul Fiqhiyah itu sendiri. Oke. Langsung masuk kepada materi, itu sebagai dasar kita. Langsung kepada materi, definisi Qawaidul Fiqhiyah. Ini masih secara umum dulu, nanti mengerucut kepada pembahasan kaidah fikih. Itu yang kita bahas ini namanya adalah kaidah-kaidah umum di dalam fikih atau kaidah fiqhiyah. Ada kaidah kuliah atau sebagai dasar asasiyah. Itu ada 5. Yang pertama adalah al-umuru bimaqasidiha. Kemudian yang kedua adalah al-yaqinu la yuzalu bisyak. Yang ketiga adalah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Yang keempat adalah ad-dhararu yuzalu. Dan yang kelima adalah al-adatu muhakkamah. 5 kaidah dasar atau kaidah asasiyah ini yang kita pelajari di pertemuan ketiga ini baru yang pertama, yaitu al-umuru bimaqasidiha. Al-umuru bimaqasidiha itu artinya adalah segala sesuatu itu tergantung kepada niat atau tujuannya. Niate awake dhewe, niati kita itu apa sebenarnya di dalam menentukan sebuah ubudiyah atau hal yang lain. Hal-hal yang lain tergantung niatnya. Makna hukumnya atau makna daripada al-umuru bimaqasidiha, segala sesuatu tergantung pada tujuannya atau pada niatnya. Setiap perbuatan hukum dalam syariat Islam dinilai dan ditentukan statusnya berdasarkan niat dan tujuan pelakunya. Dengan kata lain, maksud atau niat dibalik suatu perbuatan menjadi penentu hukum dan konsekuensinya. Ini. Jadi niat itu memang di awal. Niatnya kita mau sholat duhur atau apa, ya diniati sholat duhur dan lain sebagainya.
Kemudian dasar daripada kaidah yang pertama al-umuru bimaqasidiha, dasar Al-Qur'annya ada dua, yaitu yang pertama adalah Al-Qur'an surah Al-Bayyinah ayat 5 dan surah Al-Insan ayat 9. Yang pertama bunyinya adalah wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan yang kedua itu bisa dilihat dasarnya dibaca nanti di aplikasi Al-Qur'annya masing-masing. Ini ada dua dasar berkaitan dengan kaidah al-umuru bimaqasidiha, dasar Al-Qur'annya ada dua itu, yang jelas dari dua ayat itu bisa diambil kesimpulan bahwasanya suatu hal apapun yang kita kerjakan itu harus dengan niat. Niatnya juga dibarengi dengan ikhlas. Mengharap ridhonya Gusti Allah, mengharap ridhonya Allah, tidak li ajlin nas. Itu yang penting di dalam niat itu sendiri. Kemudian dasar hukum di dalam hadis berkaitan dengan kaidah al-umuru bimaqasidiha ini yang familiar, yang digunakan di dalam kaidah yang pertama. Pasti setiap apapun itu yang berkaitan dengan niat atau perbuatan atau hal yang lain mesti didasarkan dengan hadis ini. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesuatu apapun sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini bernilai. Jadi yang familiar di dalam kaidah yang pertama ini, dasarnya memang ini yang selalu dimunculkan di dalam dasar kaidah yang pertama. Ini menjadi pijakan kita untuk menentukan hukum nantinya, permasalahan-permasalahan fikih melalui dasarnya adalah kaidah fikih. Walaupun kita hanya memunculkan al-umuru bimaqasidiha, itu kan jelas ada ayat Al-Qur'annya, ada hadisnya. Tinggal yang diucapkan hanya al-umuru bimaqasidiha untuk memudahkan permasalahan yang ada di dalam fikih. Kalau kita menguasai kaidah-kaidah fikih, permasalahan kaidah fikih itu, permasalahan fikih akan lebih mudah dijawab oleh yang memang betul-betul menguasai kaidah fikih. Itu. Jadi kesimpulannya adalah kaidah fikih membantu memahami hukum Islam secara menyeluruh. Ini fikih lah, ini membantu ini. Jadi kesimpulannya daripada kaidah yang pertama ini adalah kaidah fikih khususnya al-umuru bimaqasidiha akan membantu kita di dalam memahami hukum Islam secara menyeluruh, khususnya di dalam pembahasan fikih. Kemudian yang kedua, al-umuru bimaqasidiha ini adalah didasarkan dengan Al-Qur'an dan hadis yang sudah kita munculkan tadi. Kemudian sekarang contoh. Ini terkait dengan contoh berkaitan dengan al-umuru bimaqasidiha. Di sini saya contohkan 3, yaitu sholat, wudhu, memberi hadiah dengan niat suap dan lain sebagainya. Niatnya di situ. Jadi al-umuru bimaqasidiha contohnya ini ada permasalahan sholat saja atau wudhu. Yang saya ambil sholatnya. Kaidah yang pertama, al-umuru bimaqasidiha. Ini contohnya adalah berkaitan dengan niat sholat. Berkaitan dengan niat sholat. Niat sholat itu ya di awal, ya. Usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan makmuman au adaan lillahi ta'ala. Niat usolli di situ kan untuk melafatkan, dipancing. Sing niat itu adalah hati kita. Bagaimana kita usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Allah itu hati kita juga akan niat. Nah, fungsinya niat itu di situ. Untuk memantapkan kita beribadah itu tadi. Ini al-umuru bimaqo, contohnya di situ. Jadi memantapkan niatnya duhur, sing niate subuh tapi waktunya maghrib, ya nanti tidak
sah. Maka tergantung niatnya. Gitu loh. Semuanya saiki sholatnya asar, leh mau niat duhur, maka mentakyin niat itu juga wajib di dalam niat. Menyebutkan niatnya, walaupun niat di awal itu apa niatmu, yaitu ya sing kok oleh. Apa yang kamu niatkan itulah yang sampean peroleh. Ini yang penting. Mungkin dari itu sebelum nanti kita diskusi, saya akan pembentukan kelompok dulu. Ini dari sekian ini akan saya bagi menjadi 5 kelompok, ya. Akan saya bagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama adalah membuat contoh yang ada kaitannya dengan al-umuru bimaqasidiha, ya. Contohnya apa? Contoh berkaitan yang pertama tak suruh pemahaman dasar tentang al-umuru bimaqasidiha. Contohnya niat sholat. Ini nanti kelompok 1. Kemudian kelompok 2 adalah analisis kasus. Kemudian kelompok 3 nanti aplikasi dalam ibadah. Al-umuru bimaqasidiha diaplikasikan kepada muamalah, jual beli atau apa. Yang terakhir nanti soal terkait pentingnya di dalam niat itu sendiri. Dikaitkan semua dari 5 item ini nanti dibuat dibuat contoh. Nah, ini saya kasih waktu untuk mencari contohnya. Kalau sudah siap untuk kelompok 1 bisa disampaikan contohnya. Kemudian setelah itu nanti kita tanya jawab. Mungkin ada pertanyaan apa? Mungkin kelompok 1 bisa dijawab atau bisa dicontohkan. Monggo. Sedikit pemahaman dasar daripada kaidah al-umuru bimaqasidiha dan contoh-contoh yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Kaidah al-umuru bimaqasidiha artinya adalah segala sesuatu tergantung pada maksud dan tujuan yang melatar belakanginya. Artinya sesuatu itu, kita melakukan sesuatu itu harus ada tujuan pastinya, atau sesuatu itu bisa tergantung dengan tujuan atau niat kita dalam hati. Contohnya yaitu seseorang yang mengucapkan talak pada istrinya. Jika dia memang berniat menceraikan, maka talak tersebut sah. Tetapi jika dia hanya berniat bercanda atau sekedar berucap tanpa adanya niat di dalam hati, maka talak tersebut tidak terjadi atau tidak terjadi talak bain. Oke. Berarti kalau dari pengaplikasian seperti halnya yang dicontohkan berarti berkaitan dengan talak. Kalau yang niatnya mentalak istrinya, ya berarti jatuh talak. Kalau niatnya tidak mentalak atau niatnya karena ada paksaan, maka tidak akan jatuh talak. Itu kan tergantung niatnya. Oke, yang kedua berkaitan dengan analisis kasus. Oke, silakan untuk analisis kasus. Apa contohnya yang ada kaitannya dengan kaidah al-umuru bimaqasidiha? Ya, contohnya seperti Ahmad memberikan sejumlah uang kepada temannya. Belakangan diketahui Ahmad sebenarnya bermaksud memberi hadiah, tetapi temannya mengira itu adalah utang. Bagaimana pemberian tersebut menurut kaidah al-umuru bimaqasidiha? Dan di sini dijawab, menurut kaidah ini hukum amal tergantung pada niat pelakunya. Karena Ahmad berniat memberikan hadiah, maka hukumnya sebagai hibah atau hadiah, bukan utang. Namun dalam praktik untuk menghindari perselisihan perlu adanya kejelasan maksud sejak awal. Oke, berarti contohnya di situ yang ada kaitannya dengan analisis kasus, yaitu Ahmad sebenarnya bermaksud memberikan hadiah, tapi kadang pemahamannya kadang ngutangi apa diutangi, padahal niatnya kan tadi ya itu juga masuk kepada ada kasus kan di situ, itu masuk. Kemudian yang ketiga adalah coba berikan contoh yang ada kaitannya dengan al-umuru bimaqasidiha, yang di situ adalah aplikasi di dalam ibadah. Kalau tadi sholat sudah, mungkin yang lain untuk kelompok 3, monggo.
Soalnya bagaimana penerapan kaidah al-umuru bima qasdiha dalam niat sholat. Jawabannya itu dalam ibadah seperti sholat itu adalah niat adalah syarat sah. Maka seseorang harus menentukan jenis sholat yang dilakukan, misalnya sholat zuhur, sholat asar dan lain-lain, tanpa niat yang benar sholatnya tidak sah meskipun gerakannya sudah sesuai. Oke, ya itu masuk juga. Oke. Walaupun hanya beda tadi untuk niat di sini kan gitu, hampir sama tapi enggak apa-apa kan gitu. Untuk kelompok 4 silakan tadi juga dibuat, silakan contohnya, mencontohkan silakan. Oke, untuk aplikasi tentang muamalah, pengaplikasian kaidah al-umur bima qasdiha dalam muamalah, yaitu contohnya seperti ini. Seseorang membeli emas dengan maksud sebagai investasi, sedangkan temannya membeli emas untuk dipakai sebagai perhiasan. Pertanyaannya, bagaimana pengaruhnya tersebut terhadap hukum jual belinya? Jual beli tetap sah karena niat membeli emas, baik untuk investasi maupun perhiasan. Tidak mengubah keabsahan akad jual beli, namun niat tersebut mempengaruhi hukum turunan seperti zakat. Emas investasi wajib zakat jika sudah mencapai haul dan nisab. Sedangkan emas perhiasan yang dipakai wanita, ulama berbeda pendapat tentang kewajiban zakatnya. Oke, berarti kasusnya di sini di dalam muamalahnya adalah jual beli emas, ya kan, otomatis itu masuk ke ranah muamalahnya tadi. Kemudian kaitannya dengan al-umuru bima qasdiha tadi berarti antara invest sama perhiasan. Oke, masuk juga. Kemudian yang terakhir, kelompok 5. Soalnya yang sudah didiskusikan sama teman-teman yaitu mengapa niat menjadi penting dalam amal perbuatan menurut kaidah al-umuru bima qasdiha. Karena niat menjadi pembeda antara satu ibadah dengan ibadah lain, antara ibadah dengan adat, dan menentukan pahala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niatnya. Oke, terima kasih. Di situ karena saya tergantung. Mungkin dari sekian yang sudah kita bahas ini, saya menjelaskan di depan jenengan atau mahasiswa sekalian sudah tak kasih diskusi untuk menentukan contoh yang ada kaitannya dengan al-umur bima qasdiha. Mungkin ada pertanyaan berkaitan dengan kaidah ini? Cukup. Oke, kalau memang cukup, ya memang apa yang kita bahas pada kesempatan sore hari di pertemuan ketiga sore hari ini berkaitan dengan qawaidul fiqhiyah, khususnya adalah kaidah dasar yang pertama al-umuru bima qasdiha. Referensi silakan nanti dibuka di kitab Al-Asbah wan Nadhair dan di kitab-kitab yang lain yang ada kaitannya dengan fikih maupun usul fikih. Kemudian mungkin pertemuan pada kesempatan sore hari ini kita cukupkan sampai di sini untuk memotivasi mahasiswa sekalian. Teruslah belajar dengan hati yang ikhlas, semangat dan istiqomah dan niat yang lurus. Sukses selalu untuk kalian semuanya. Penutup dari saya untuk mahasiswa sekalian, semoga apa yang kita pelajari hari ini bukan hanya menjadi teori, tetapi juga menjadi cahaya yang menerangi langkah kita dalam bersikap, berniat dan berinteraksi dengan orang lain. Maka mari selalu berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di dalam memahami dan mengamalkan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita sambung pertemuan minggu depan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ini semuanya hadir semuanya. Nanti dipertahankan untuk keaktifan karena di dalam penilaian proses pembelajaran keaktifan akan 50% sendiri di dalam penilaian khususnya mata kuliah Qawaidul Fiqhiyah. Wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.